Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Esla Unufus dari kelas R002 Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan hakikat bahasa Indonesia baku, dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Sedangkan kedudukannya sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu, teknologi, dan pengetahuan. Hakikat bahasa Indonesia baku, yang pertama adalah sebagai sarana interaksi sosial, seperti kita melakukan sesuatu atau melakukan tindakan kerjasama. Yang kedua adalah bahasa sebagai ujaran. Ujaran di sini maksudnya bahasa lisan atau kalimat lisan. Bahasa meliputi dua bidang. Yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang pendengaran kita. Yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi tersebut yang menyebabkan adanya reaksi itu. Setiap struktur bunyi ujaran memiliki arti yang tertentu. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku, yang pertama adalah kata baku tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh bahasa daerah ataupun bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Yang keempat, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks kalimat yang kita gunakan. Yang kelima, kata baku tidak mempunyai arti yang rancu. Rancu di sini maksudnya tidak kacau. Yang keenam, kata baku tidak mengandung arti pelonisme. Maksudnya pelonisme itu adalah kalimat yang berlebihan. Yang ketujuh, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Eksplisit di sini artinya adalah pemakaian kalimat yang tidak berbelit-belit. Ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku, yang pertama adalah dapat terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah seperti penggunaan bahasa Batak atau penggunaan English language. Yang kedua, terpengaruh oleh perkembangan zaman, di mana zaman tersebut atau zaman tertentu mengeluarkan kata-kata tertentu. Yang ketiga, digunakan pada percakapan santai seperti kita sedang kumpul-kumpul bersama teman atau bersama keluarga. Yang terakhir, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginannya.